Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan ini? Lain kali kamu tidak mendengarkan, aku akan menjahit mulutmu. Pria ini adalah bos gangster. Untuk mendapatkan ijazah SMA, ia hanya bisa kembali ke sekolah menengah untuk belajar. Hei, siswi. Tapi tak disangka dia terlambat untuk hari pertama sekolah. Gadis ini adalah guru mengajar bahasa Inggris. Dia sangat cantik. Bawahannya melihat ikuti tanpa berkedip. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Kenapa terlambat ke sekolah? Kamu siapa? Iya Pak, saya ialah siswa baru pindahan hari ini. Tidak apa-apa bagi siswa untuk terlambat di hari pertama sekolah. Berdirilah, tidak apa-apa. Saya terjamin, cepatlah berdiri. Berani sekali. Kenapa berani terlambat di hari pertama sekolah? Aduh, umpatan, jangan hentikan aku ingin memukulnya. Dusik datang ke kantor untuk melaporkan namanya. Saat ini, kepala sekolah sedang mengkritik siswa yang tidak mendengarkan. Gadis yang melihat kotak pena di tangannya agak familiar. Kepala sekolah berbicara dengan wali kelas. Ini adalah siswa baru di kelas Anda. Wali kelas sangat penasaran. Mengapa seorang siswa membawa kotak pena berwarna pink? Jadi dia mengambil kotak pena berwarna pink dan memeriksanya. Pembalut wanita. Dia ditempatkan di meja yang sama dengan siswi ini. Tapi agak memalukan. Setelah belajar, dia dipukuli oleh berandalan kelas lagi. Mereka menjambak rambutnya. Syaratnya harus bawa uang ke sekolah besok. Saat ini, Dusik sedang mengkritik bawahannya. Tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok siswa yang lewat. Semua orang harus masuk, kalau tidak aku takut temanku akan mendeteksi. Kak, maafkan saya, aku tahu itu salah. Kamu terlihat keren dengan vest juga. Nyanyikan saya sebuah lagu. Cepatlah. Cepatlah, cepat dan bernyanyi untuk saya. Satu bebek membentangkan dua sayap. Nyanyian buruk sekali. Apa yang kamu lihat? Umpatan, apakah kamu ingin dipukuli? Siswa manja ini memarahi guru sebuah kalimat. Guru ingin mengajarinya. Tak disangka. Umpatan. Anak-anak manja ini, mengapa bahkan tidak menghormati gurunya? Mulai sekarang, jika seperti ini, aku akan menghukum semuanya. Dusik berniat untuk meminta maaf kepada temannya. Menasihatinya untuk belajar keras. Menjadi preman akan tidak memiliki masa depan. Aku adalah preman itu. Karena siswa ini berutang uang kepada si rambut pirang. Jadi hari ini si rambut pirang membawa bawahan untuk menggertaknya. Tapi hari ini sial bagi mereka. Tidak tahu ada bos gangster sejati di sini. Sebaiknya keluar, ini bukan urusanmu di sini. Si rambut pirang tahu tidak bisa memukulnya. Hanya bisa memanggil bawahan untuk memukul dia. Tanpa diduga, mereka semua dikalahkan olehnya. Dusik berbicara dengan mereka bahwa jangan jadi preman. Nah, kalau mau jadi preman juga butuh ilmu. Apalagi, dia memberikan saran dengan si rambut pirang. Di masa depan, dia bisa mencoba bidang aktingnya. Dia bahkan memujinya karena memiliki bakat komedi. Si rambut pirang berdiri dan berkata makasih. Dusik sedang pelan-pelan kembali ke sekolah. Ketika dia baru saja berjalan ke gerbang sekolah, dia menemukan ada banyak preman. Dusik segera bersembunyi di samping untuk mengamati situasi secara diam-diam. Mengapa beraninya kau memukulku? Sebaiknya jangan khawatir tentang hal-hal yang bukan milikmu. Oh damn. Dusik dengan cepat memanggil juniornya. Menyuruhnya untuk mengumpulkan semua junior ke gerbang sekolah. Dusik sendiri yang memegang tongkat yang besi.
Saat ini, dua junior terbaiknya juga membawa juniornya ke sekolah. Apakah bos baik-baik saja? Jika kamu datang sedikit terlambat, aku mungkin akan mati. Pada saat ini, bos gangster sisi lain muncul, juga membawa junior ke sekolah. Dua bos gangster bertemu. Keduanya memutuskan untuk memilih cara yang paling adil untuk bertarung. Bisakah dia menang? Dia punya trik hebat. Maaf. Apakah mungkin baginya untuk diselamatkan? Tidak, tak bisa. Saat ini, pria itu sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Dan junior yang berdiri di sebelahnya ingin membantu bos gangsternya berdiri. Tapi dia menyuruhnya bahwa tidak menyentuhnya. Dia berteriak-teriak kesakitan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan junior bertarung sebagai gantinya. Saat ini, Dusik juga lelah. Jadi dia juga memanggil juniornya sebagai gantinya. Tapi dia sangat mencurigakan. Majulah. Hanya untuk melihatnya perlahan menarik pedang kayu di tangannya. Musuh tidak senang lagi. Itu melanggar aturan bagimu untuk mengeluarkan senjata dan memukulku. Dusik menyuruhnya meletakkan senjatanya. Tapi juniornya terkejut. Ternyata dia tidak tahu apa-apa selain pedang. Hanya bisa dikalahkan olehnya. Apakah kak baik-baik saja? Nah, pada dasarnya rusak. Biasanya ketika saya memberitahu Anda untuk berlatih seni bela diri dengan saya, Anda tidak berlatih. Kamu, majulah. Batin Dusik agak bingung sekarang. Pada akhirnya, polisi menangkap semua orang yang berpartisipasi dalam perkelahian. Dusik juga dengan lancar mendapatkan ijazah. Lalu dengan senang hati membanggakan ijazah itu kepada bos gangster yang lain. Dia sangat senang setelah melihat. Bersiaplah untuk menyerahkan posisi itu kepadanya.